Sukses di dunia profesional mendirikan salah satu e-commerce lokal terbesar di Indonesia. Di tengah karir yang melejit, sosok ini malah lebih memilih terjun untuk berjuang bersama Timnas Amin dalam kontestasi pemilu 2024. Assalamualaikum, bersama gue Vina Agen Center Indonesia, dan narasumber Center Talks kita kali ini adalah Leontinus Alpha Edison, co-kapten Timnas Amin. Sudah hadir di studio Center Indonesia. Apa kabar Ko Leon? Kabar baik. Jadi ini manggilnya Koleon atau Pak Leon nih? Upa. Karena ini udah cocok nih, udah mukanya kan udah Korea gitu ya, Ko ya. Iya, saya sebenarnya rocker tapi nggak apa-apa lah. Jadi makanya apa? Upa atau boleh. Park Leon. Kalau Ajusi kan udah Ajusi Tom Lembong ya. Iya, kalau itu udah diklaim sama Tom, kita tidak bisa mengganggu gugat. Koleon, apa kabar Koleon? Kabar baik. Tetap semangat ya, Ko ya. Semangat terus. Luar biasa kok. Ini keliling-keliling terus ya Koleon ya? Ya lumayan. Kemarin ada acara loker Timnas juga. Betul, ya. Loker Timnas sempat di Jogja, sempat di Kampung Halaman, Pontianak gitu. Kemarin waktu Pak Anies ke Pontianak, Pak Anies berkunjung tuh ke rumah Koleon. Boleh diceritain nggak kok itu kok? Ya itu benar-benar kejutan ya, karena kita tahu sama-sama bahwa Pak Anies jadwalnya luar biasa padat. Setiap hari mengunjungi kota yang berbeda. Di setiap kota juga 3, 4 bahkan 5 titik yang kita tahu padat sekali lah ya. Jadi benar-benar kejutan. Beliau mau meluangkan waktu sebentar di rumah masa kecil saya. Nah, kemudian yang kedua, kesan saya adalah beliau sangat-sangat rendah hati ya. Perkenalan pertama kali sampai itu pertama ya, Ko? Pertama kali sampai bertemu dengan ibu saya, cara menyapanya benar-benar bikin saya meleleh lah. Walaupun tidak bisa saya tunjukkan di depan kamera. Gengsi soalnya ya, Ko? Iya, gengsi. Kan laki ya, Ko? Iya. Ternyata dia bilang, apa kabar? Saya Anies, kawannya Leon. Jadi, saya waktu itu langsung, karena benar-benar luar biasa sih. Karena ibu saya tahu Pak Anies itu siapa, tahu dia pernah menjadi Menteri Pendidikan, tahu bahwa dia salah satu kandidat calon presiden gitu. Tapi ternyata rendah hati sekali gitu. Kemudian suasananya akrab, diskusinya juga akrab banget. Terus tidak ada canggung sana sini. Kemudian walaupun rumah saya sederhana, rumah masa kecil saya, Pak Anies sangat-sangat enjoy sih. Jadi itu yang benar-benar berkesan ya. Jadi itu nggak direncanain ya kok sebenarnya ya? Sebenarnya saya nggak tahu, itu mendadak. Sebenarnya itu mendadak. Jadi tapi ya nggak apa-apa sih, mendadak, apa adanya saja, nggak perlu diatur sedemikian rupa. Yang penting niatnya benar-benar baik, niatnya benar-benar tulus. Koleon ini sebagai seseorang yang sudah sangat sukses ya kok, yang membangun Tokopedia. Siapa gitu penduduk di Indonesia kayaknya mostly pada punya aplikasi Tokopedia gitu di handphone. Amin. Amin aja dulu ya kok. Dan udah karirnya lagi bagus-bagusnya kok memilih untuk berjuang bersama Timnas Amin. Timnas Amin adalah paslon yang paling gak ada duitnya lagi kok. Gak hitung-hitungannya gimana itu kok, sebagai pengusaha kok kayak gak masuk akal gitu kok. Nah sebenarnya dalam hati kecil saya merasa Indonesia tuh memberikan banyak banget kebaikan buat saya sih. Jadi saya kan lahir di sini, besar di sini, saya bisa mendapatkan pendidikan yang baik, saya dapat teman yang baik, dapat partners yang baik gitu. Kemudian bisa membangun Tokopedia dengan segala naik turunnya, dengan segala struggling sana sini, tapi berhasil menjalankan itu dengan baik. Jadi saya memang dalam hati kecil saya mulai berpikir bahwa apa sih yang saya bisa berikan untuk Indonesia gitu. Nah, memang ini momen yang tepat. Jadi ini momen yang tepat untuk saya berkontribusi kembali untuk membangun Indonesia. Dan dalam berkontribusi saya tidak bisa ikut tren. Saya tidak bisa hanya sekedar ikut-ikutan, tapi saya harus mengetahui, memahami siapakah pemimpinnya, siapakah calon pemimpinnya, karena saya harus yakin
pemimpin itu mempunyai visi yang baik, mempunyai nilai-nilai, prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik. Nah itu saya lihat di Pak Anies. Makanya saya benar-benar mantap. Saya mendukung pemimpin yang nilainya selain itu baik, tapi juga sesuai dengan apa yang saya percayai. Selain punya nilai yang baik, sesuai hati nurani ya kok ya. Padahal kok kebanyakan orang itu mungkin di sekitarnya Koleon juga banyak yang percaya bahwa Pak Anies itu dengan label politik identitas intoleran, tapi Koleon malah mendukung Pak Anies. Boleh nggak kok diceritain? Aku agak penasaran nih kok. Ya, ini agak panjang. Nggak apa-apa, panjang nggak apa-apa. Yang pertama, yang tentang politik identitas sudah jelas ya. Jadi selama memimpin Jakarta, benar-benar tidak ada kebijakan, tidak ada keputusan, tidak ada aturan-aturan yang diskriminatif, itu tidak ada. Jadi memang itu kita rasakan sendiri. Nah, tapi perjalanan saya untuk benar-benar memberanikan diri mendukung Pak Anies itu tidak serta-merta gitu. Jadi ini mungkin dimulai dari ketika Pak Jokowi dan Pak Ahok naik menjadi gubernur dan wakil gubernur di 2012, itu jujur euforia politik di Indonesia sangat-sangat luas dan sangat-sangat positif. Nah, saya termasuk orang-orang yang larut dalam euforia tersebut, yakin bahwa Indonesia mempunyai masa depan yang sangat baik dengan pemimpin yang kita yakini semua sangat baik. Nah, itu di sekitar 2012. Nah, sedikit banyak dalam hati saya juga mengidolakan gaya kepemimpinan seperti itu. Nah, tapi kemudian kan saya di Tokopedia juga kami berkembang. 2012 kami masih kecil sekali. Tapi seiring berkembangnya Tokopedia, saya merasakan sendiri memimpin itu tidak mudah, kompleks, dan yang paling penting itu adalah menjadi pemimpin kita tidak boleh tersentralisasi di pemimpinnya. Segala sesuatu diputuskan oleh pemimpinnya, dilakukan oleh pemimpinnya. Sebenarnya prinsip-prinsip seperti delegasi, ternyata saya juga learning by doing ketika mengembangkan Tokopedia. Nah, di satu titik akhirnya Tokopedia itu memiliki CEO office. Jadi partner saya William sebagai CEO Tokopedia, dia memiliki CEO office. Nah, ketika Tokopedia mulai memiliki CEO office itu seingat saya bersamaan dengan terpilihnya Pak Anies menjadi gubernur di 2017. Nah, pada saat itu kita bisa baca di berita Pak Anies membentuk TGUPP kan, tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Nah, banyak kritik di situ, banyak kritik yang bilang, loh Pak Anies kan terpilih sebagai gubernur, berarti Pak Anies ini tidak bisa bekerja, makanya dia membentuk TGUPP untuk bekerja. Apa gunanya dong Pak Anies terpilih sebagai gubernur? Waktu itu kira-kira lah ya beberapa narasi seperti itu. Nah, tetapi untuk saya pribadi dalam hati saya yang saya tahu bahwa di Tokopedia itu sudah terbentuk CEO Office, saya merasa TGUPP mirip dengan konsep CEO Office. Jadi menurut saya TGUPP itu adalah keputusan Pak Anies untuk mengadopsi manajemen modern di pemerintahan, sektor pemerintah, which is itu sebenarnya sangat baik gitu. Nah, jadi saya mulai merasa bahwa keputusan ini keputusan yang tepat. Nah, kemudian saya mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan Pak Anies. Waktu itu Pak Anies mempunyai program yang sangat baik, namanya Plus Jakarta. Tagline-nya Jakarta Kota Kolaborasi. Bahkan Pak Anies sempat mengeluarkan statement bahwa Anda boleh tidak suka dengan saya, tapi Anda pasti hidup di Jakarta, Anda pasti mau membangun Jakarta jadi lebih baik. Ayo kita kolaborasi. Nah, makanya Plus Jakarta, tagline-nya Jakarta Kota Kolaborasi. Salah satu programnya Plus Jakarta adalah Jakpreneur. Nah, Tokopedia waktu itu terlibat untuk membantu Jakpreneur di bidang digitalisasi UMKM. Nah, kita terlibat di sana. Di situ kami merasakan sendiri bagaimana Pak Anies itu punya vision yang baik. Jadi visinya Jakpreneur itu mau seperti apa, tapi visi kan harus dibarengi dengan eksekusi yang baik. Nah, tim working levelnya Pak Anies juga bekerja dengan sangat baik. Jadi interaksi antara Tokopedia leader to leader dan working level to working level menurut saya berjalan dengan sangat baik. Bahkan hasilnya
salah satu program terbaik yang kami jalankan bersama dengan berbagai pemerintah provinsi dan berbagai kementerian dan lembaga. Salah satu program terbaik yang berhasil kami laksanakan memang Jakpreneur di Plus Jakarta itu. Nah, 1 tahun setelahnya ada perayaan kan, ulang tahunnya, anniversary pertama Plus Jakarta. Waktu itu seluruh kolaborator diundang dan ada pameran yang cukup besar dan cukup baik di lapangan Banteng. UMKM yang pameran di sana adalah UMKM yang perform dengan sangat baik di Tokopedia. Nah, waktu itu akhirnya saya diundang, saya berinteraksi dengan Pak Anies, akhirnya bertukar nomor WhatsApp. Nah, sejak saat itu komunikasinya mulai terjalin lebih sering, intens. Jadi kadang-kadang saya mengirimkan berbagai informasi, berbagai isu-isu terkait ekonomi digital supaya Pak Anies sebagai pemerintah juga mendapatkan informasi terkini, ya kan? Jadi kadang-kadang kan pemerintah dipercayai selalu terlambat. Nah, bagaimana kita membantu pemerintah supaya mendapatkan informasi terkini? Sebenarnya bukan hanya Pak Anies. Sebenarnya berbagai interaksi kami Tokopedia waktu itu dengan berbagai pemerintah juga kita tetap memberikan mereka informasi. Tapi memang dari sisi saya pribadi yang paling lebih sering balas-balasan termasuk tim working levelnya memang dari timnya Pak Anies begitu. Dari situlah mulai intens dan akhirnya jadi deh sekarang kita terlibat. Tapi Plus Jakarta kabarnya gimana nih kok setelah Pak Anies Purna dari Gubernur DKI? Kabarnya udah nggak jalan lagi? Ya memang sayang sekali Plus Jakarta setahu saya dari baca-baca berita memang sudah tidak ada lagi. Sayang banget ya kok ya. Itu sih. Konsep yang sangat bagus, inovatif banget ya kok ya, konsep yang muda ya kok ya. Itu dengan melibatkan partisipasi anak-anak muda di situ bisa berbuat untuk Jakarta gitu kok. Betul, dan itu benar-benar kalau teman-teman masih ingat yang menjadi kolaborator itu benar-benar berbagai pihak. Tidak cuma perusahaan digital seperti Tokopedia, tapi yang di bidang musik dan seni juga ada. Karena waktu perayaan itu, saya ingat banget ada sedikit musik dan mereka sebagai kolaborator juga. Jadi itu sebenarnya program sangat baik, semuanya terlibat gitu, sesuai dengan keahlian masing-masing untuk membangun Jakarta sih. Tapi sayangnya memang sekarang sudah tidak ada. Ya kan sekarang tagline-nya juga ganti. Padahal udah bagus banget tuh kok Jakarta kolaborasi. Jadi tagline-nya balik lagi agak jadul nih kok, sukses Jakarta ya. Tapi anggap aja itu doa untuk kita kok. Sukses Jakarta untuk Indonesia ya. Amin. Kok by the way, kita tuh sering dengar kok bahwa pengusaha atau siapapun gitu yang punya pengaruh terus berkontribusi untuk membantu paslon Amin, kemudian disenggol-senggol pajaknya, itu terjadi nggak kok pada Koleon? Nah, terjadi sih sebenarnya. Jadi seingat saya 1 minggu setelah saya diumumkan di media, memang ada surat undangan dari teman-teman kantor pajak lah. Nah, tapi yang terjadi adalah ketika kita menjalankan sesuatu dengan baik, ketika kami di Tokopedia kan kami menjalankan bisnis dengan baik, kita tidak mau istilahnya melakukan hal-hal yang tidak etis dan bahkan melanggar hukum. Nah, ketika kita melakukan itu dengan baik, pengalaman saya, kita tidak perlu takut akan hal tersebut. Nah, yang terjadi di saya adalah saya datang ke kantor pajak sesuai dengan undangannya, kemudian tanya jawabnya juga suasananya rileks. Jadi saya juga merasa saya dan teman-teman yang membantu saya dari sisi pajak menjelaskan dengan transparan dan dengan baik. Tetapi saya juga tidak merasa ada kesewenang-wenangan atau perilaku ugal-ugalan dari pemerintah, dalam hal ini teman-teman dari kantor pajak. Nah, ketika segala sesuatu kita lakukan dengan baik, pemerintah juga sebenarnya tidak sewenang-wenang. Jadi menurut hemat saya tidak perlu kita takut berlebihan.
Betul kok. Berarti itu tadi ya kok ya, ketika memutuskan untuk mendukung paslon Amin, kemudian ya diperiksa segala macam itu sebenarnya tidak perlu takut selama memang kita tidak melakukan kesalahan ya kok ya. Iya betul. Selama kita niat kita baik, niat kita baik. Kita taat pada peraturan sesuai dengan selain etika, tapi juga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kok tapi by the way, Koleon sendiri di Tokopedia saat ini masih aktif atau sekarang lagi cuti terus fokus di timnas apa gimana tuh kok? Oh iya, saya fokus di timnas karena secara pribadi saya tidak bisa. Saya itu karakternya nggak bisa nyambi-nyambi ya. Oh ya, nggak bisa multitasking gitu ya, bisa, ya. Harus fokus dengan apa yang lagi dikerjakan gitu. Betul, ya. Betul, jadi agak sulit bagi saya kalau saya harus multitasking. Jadi terus untuk menghindari juga hal-hal seperti konflik of interest, melakukan sesuatu tapi masih ada tanggung jawab di tempat lain yang kadang-kadang batasnya jadi kabur. Kadang-kadang kita kurang bisa memilah-milah mana tanggung jawab untuk pihak pertama, mana tanggung jawab untuk pihak kedua. Jadi saya secara resmi saya sudah resign dari Tokopedia, jadi saya tidak menjabat apapun di Tokopedia. Oke, jadi sekarang Koleon ini mengorbankan kursi dan jabatan di Tokopedia ya kok ya? Ya mungkin yang tepat bukan mengorbankan sih. Menurut saya ini pengabdian saya aja. Pengabdian untuk negara, tapi saya mengabdi dengan total. Jadi saya tidak mau terbagi perhatian dan fokus saya untuk hal-hal yang lain gitu. Itu kok, itu berarti Koleon adalah orang yang menjunjung tinggi etika kok. Amin. Ya kan, bener kok. Tadi kok bilang bahwa ini menghindari konflik of interest, makanya Koleon memutuskan untuk resign, kemudian fokus di timnas. Ya kan, berarti kan Koleon kan menjunjung tinggi etika dong, ya kan? Kan ada juga kok yang ini lagi masa kampanye tapi memilih untuk tidak cuti atau mengundurkan diri, sehingga kan yang kita khawatirkan dan kita jadi sulit juga mau husnuzon gitu kok kalau tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara gitu. Ya benar, memang sudah banyak pernyataan bahwa netral dan segala macam, tapi saya sangat setuju dengan beberapa kali Pak Anies sendiri mengeluarkan pernyataan juga bahwa pernyataan verbal itu satu hal. Hal yang lain adalah ya harus ditunjukkan. Gitu. Ya, harapan kita benar-benar pemerintah, aparat, stakeholder pemerintah lah ya, benar-benar ketika dijelaskan bahwa pemerintah akan netral, perlakuan di lapangan, aksi-aksi di lapangannya juga benar-benar netral. Gitu. Kok aku mau ngobrolin soal hasil debat capres yang di Istora Senayan. Cuman sebelumnya aku mau tarik ke belakang. Kemarin waktu debat cawapres sempat disinggung oleh cawapres 02 soal hilirisasi digital. Nah sebenarnya kan dalam hal ini kan Koleon juga menguasai hal ini nih kok. Boleh nggak kok di-share ke kita hilirisasi digital ini tuh apa sih sebenarnya kok? Ya mungkin banyak yang berkutat di istilah ya. Kalau menurut saya sih istilah itu tidak terlalu masalah lah. Yes. Yang penting mungkin maksudnya adalah membantu rakyat Indonesia melalui digitalisasi. Tapi yang mau saya sharing adalah begini, digitalisasi itu sudah terjadi lama. Seingat saya Tokopedia dan teman-teman teknologi startup yang lainnya sekitar tahun 2008-2009 itu angkatan pertama berdirinya teknologi startup, dan di sana sebenarnya digitalisasi sudah terjadi. Jadi ini sebenarnya isu belasan tahun yang lalu dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi tanpa tanpa intervensi yang terlalu bagaimana dari pemerintah, itu juga sudah terjadi gitu. Nah, setelah belasan tahun ke depan dengan adanya COVID apalagi digitalisasi itu lebih masif, nah kita mulai melihat sebenarnya berbagai masalah. Jadi digitalisasi itu adalah ujungnya saja. Sebenarnya kalau kita mau benar-benar membantu meningkatkan perekonomian Indonesia dari sudut pandang teknologi dan digital, kita harus mulai helikopter view ya. Kita lihat dari atas, kita jadi tahu masalahnya apa dan kita bisa memutuskan solusi yang end to end gitu. Nah, yang pertama banyak sekali keluhan-keluhan dari pihak merchants yang beberapa dari mereka kan sering berinteraksi dengan saya. Itu bahan baku. Jadi statistically ya, di tahun 2019 kami waktu itu Tokopedia mengeluarkan hasil kolaborasi dengan LPM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia. Nah, salah satu hasil risetnya adalah sekitar hampir 40% sih, 38,sekian% itu local makers. Nah, tapi baru 72% seingat saya bahan bakunya itu lokal. Jadi mereka masih harus impor bahan baku. Nah, makanya kita harus membantu mereka ketersediaan bahan baku. Selain tersedia ya juga harganya harus murah. Nah, banyak yang mengeluh jangankan harga murah, mahal nggak apa-apa deh, tapi kalau tidak tersedia bahan baku bagaimana? Gitu. Iya, betul. Nah, kita tahu ketika bahan baku ini sulit, maka itu akan mempengaruhi harga jual kan. Yes. Jadi harga jualnya jadi tidak bisa bersaing. Nah, ini kita baru lihat dari sisi bahan baku. Makanya kita butuh prinsip keadilan. Jadi tidak hanya pemain-pemain besar yang bisa mendapatkan bahan baku, tapi pemain-pemain UKM, pemain-pemain kecil ketika mereka mau mencari bahan baku juga bisa didapatkan dan harganya juga bersaing. Gitu. Karena pemain besar mengambil bahan baku jumlah banyak, pemain kecil itu sekali ngambil kan kecil-kecil. Jadi bayangin, kasihan mereka itu membeli bahan baku tapi harga retail. Ya kan? Karena mereka nggak punya kemampuan untuk beli yang besar. Nah, ini kita harus benar-benar, pemerintah harus masuk di sini. Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan harus ada. Yang kedua, setelah mereka punya bahan baku, mereka akan melakukan proses produksi. Nah, di sini kita harus menyuntikkan prinsip-prinsip teknologi di sini. Jadi kita tahu jika kita masih manual, itu pasti lambat. Ya. Bayangkan kalau kita membantu mereka dengan mesin-mesin portable, micro machinery, sehingga automation ini bisa terjadi dalam waktu singkat, sama-sama misalnya jam kerjanya 8 jam atau 10 jam, tapi karena menggunakan mesin-mesin portable, mereka bisa memproduksi lebih banyak, dan kualitas produksinya karena menggunakan mesin jadi lebih stabil. Nah, itu kalau kita bisa membantu mereka seperti itu, economic of scale-nya pasti lebih dapat bagi UMKM. Yang ketiga, tentu saja kalau kita tidak bantu dengan pendanaan, nah mereka juga akan kesulitan. Nah, makanya kan di debat presiden yang kedua ya, waktu itu cawapres kita Gus Imin sempat mengungkapkan tentang kredit anak muda. Nah, ini yang harus kita dorong. Bedanya apa? Kita tahu fasilitas kredit sekarang sangat tidak memihak orang-orang yang pekerja informal, industri kreatif, UMKM yang mereka mau berusaha tapi mereka bukan berada di industri formal gitu. Nah, kamu itu mau membantu dari sisi itu. Jadi anak muda, pekerja kreatif yang belum punya kesempatan di industri formal, mereka bisa mendapatkan pendanaan sehingga usahanya mereka bisa terbantu dengan lebih maksimal. Nah, baru terakhir itu distribusi. Nah, distribusi ini jangan hanya memikirkan digital. Zaman sekarang udah nggak zaman digital sebenarnya. Zaman sekarang itu omni channel. Jadi offline yes. Online juga yes. Bahkan online pun udah harus kita bagi-bagi kan. Ada yang bisa sekedar gambar, ada yang harus dibantu dengan video, bahkan sekarang udah zamannya live shopping. Jadi digital pun teman-teman kita harus kita dorong dan kita bantu untuk selalu up to date dengan tren-tren terkini. Nah, ini end to end-nya nih. Nah, tetapi ini semua tidak berguna walaupun kita sudah kerja sangat keras kalau kita dihajar oleh barang-barang impor yang harganya jauh lebih murah, merusak pasar itu kok. Nah, disitulah kepemimpinan Indonesia, terutama yang sudah berkali-kali disebut oleh Pak Anies, bahwa kita harus mempunyai upaya diplomasi yang maksimal. Ya, jadi kita harus melakukan hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara tetangga, sehingga kita bisa mengatur nih tata kelola niaga global yang lebih baik, yang lebih fair gitu. Nah, kira-kira end to end-nya tentang topik digitalisasi adalah seperti ini. Jadi sebenarnya kalau mau membicarakan hilirisasi digital ini bukan hal yang baru ya, Ko ya? Bukan hal yang baru ya. Tapi kan kemarin kan seolah ketika disampaikan kan ini sebuah konsep yang baru, yang inovatif. Tapi ternyata memang ini tuh sebenarnya udah malah sekarang ada yang lebih baru lagi gitu ya, Ko, yang tadi yang Ko Leon jelaskan yang online dan offline itu ya, Ko ya? Betul sekali. Ko, kemudian Ko membicarakan soal, boleh nggak nih mau bahas
soal keamanan cyber kok. Wah, tepat sekali. Boleh ya kok ya? Ini kan karena kemarin dibahas di debat Capres juga waktu di Istora soal keamanan dan ketahanan cyber. Kalau yang sendiri kan juga menguasai dalam hal itu. Boleh nih kok di-share kok. Wah, lebih banyak orang yang lebih expert dari saya. Tapi kalau ke pengalaman saya begini, kita memang kita tuh harus bermimpi besar gitu. Okay. Mimpi besar kita adalah kita mempunyai kedaulatan, kedaulatan data, kedaulatan cyber. Tapi untuk mencapai itu kita tidak bisa langsung serta-merta kan banyak meme tuh yang beredar kan karena di sosial media, di WhatsApp group juga meme yang ada anak kecil yang kakinya melangkahi tangga kan, langsung loncatnya jauh, jauh, tidak dan proses dari satu tangga ke tangga berikutnya. Jadi tidak menghargai proses. Meme-nya kan diedarkan dengan berbagai topik. Kalau topik tentang teknologi ya, ini dilangkahi langsung metaverse, ini dilangkahi langsung AI gitu, ini dilangkahi langsung ini. Nah, memang kita tahu bahwa proses itu tidak bisa kita langkahi. Nah, jadi kita harus mulai sadar diri dulu adalah kita mulai dari small baby step, tapi kita yakinkan bahwa ketika kita melakukan langkah itu, kita lakukan langkah dengan baik sehingga kita bisa mencapai nanti idealisme kita yang paling ujung adalah kedaulatan data. Yang pertama itu keamanan dulu, ya kan, kita harus mengusahakan kita punya keamanan data. Yang kedua adalah ketahanan data. Harapannya ketika keamanan dan ketahanan sudah bisa kita jalankan dengan baik, kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan yang lebih besar, yaitu kedaulatan data. Nah, yang kedua, prinsipnya apa sih? Sebenarnya prinsip yang paling utama itu adalah people, proses, baru teknologi. Nah, maksudnya people apa? Kita ya di Pak Anies, Gus Imin, dan kita semua di Timnas Amin, kita percaya bahwa semangat kolaborasi kan. Track record Pak Anies banyak sekali semangat kolaborasi. Nah, kita juga percaya bahwa di dunia keamanan cyber, keamanan data itu juga prinsipnya kolaborasi. Boleh ada satu badan, misalnya kita ambil contoh di sini BSSN, boleh ada satu badan yang bertanggung jawab, tapi semangatnya itu harus kolaborasi. Jadi kita lebih mempercayai seperti ketahanan cyber semesta gitu. Jadi dikoordinasikan oleh satu badan, tapi semua orang terlibat. TNI, Polri, berbagai kementerian lembaga, maupun kita dari swasta gitu. Nah, kita harus terlibat untuk merealisasikan keamanan dan ketahanan data kita. Nah, itu dari sisi people. Kemudian dari sisi proses. Nah, menurut saya untuk negara sebesar dan sekompleks Indonesia, kita tidak boleh tanggung. Kita harus memilih best practice ya, framework keamanan data, keamanan siber yang harus kelasnya kelas dunia. Ini ada framework namanya NIST. Wah, jadinya singkatan ya. Apa tuh kok? Jangan sampai kita nggak tahu singkatannya. Ya, ini IT Security Framework yang waktu itu pertama kali di launching oleh Amerika dalam kepemimpinannya Barack Obama. Nah, NIST itu terdiri dari 5 prinsip. Ini sebenarnya 5 prinsipnya gampang dicerna, tapi memang kita butuh ketekunan untuk kita lakukan dengan baik. Yang pertama itu identify. Nah, kita harus identifikasi dulu kita tuh ada perangkat apa sih. Yang kedua, setelah kita identifikasi, kita harus deteksi. Ya kan, kita harus deteksi perangkat-perangkat kita yang ada, termasuk handphone yang dipegang oleh rakyat Indonesia ya. Itu potensi risiko di mana. Nah, setelah kita berhasil deteksi, kita harus proteksi. Oke, kita lakukan langkah-langkah proteksi. Nah, tapi tentu saja yang namanya serangan itu tidak kenal waktu, tidak kenal hari, tidak kenal apapun gitu. Nah, ketika kita juga diserang, kita harus bisa respon. Respon supaya apa? Supaya semua hal itu kita tetap bisa menjalankan layanan publik dengan gangguan yang minimalis, walaupun kita lagi under attack, lagi diserang gitu. Nah, terakhir tentu saja kita harus recover. Nah, itu prosesnya: identify, detect, protect, respon, recover. Nah, terakhir kan tadi teknologi. Nah, teknologi kita yakin banyak sekali engineers Indonesia yang bisa menciptakan sesuatu dan juga bisa berkontribusi di bidang keamanan siber dan keamanan data. Tapi tentu saja kita tahu bahwa teknologi itu borderless. Jadi kita juga terbuka
untuk bekerja sama dengan entitas luar negeri dan negara-negara luar negeri. Nah, disinilah makanya peranan penting Presiden sebagai panglima diplomasi, termasuk diplomasi di bidang teknologi. Jadi kita bisa berkolaborasi antara stakeholders di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke. Menarik banget nih soal keamanan dan ketahanan cyber ya kok ya. Kemudian kok semalam itu debat capres kemarin, debat capres ketiga, Pak Anies sempat membahas soal debat capres pertama, Pak Anies membahas soal UU ITE kok. Iya. Di mana UU ITE ini kan sering menjerat orang-orang dengan pasal karetnya ya kok ya. Jadi bias kan ke banyak orang yang dipenjara, kemudian kebebasan berpendapat itu tidak dijamin gitu kok. Nah, dalam closing statement kan Pak Anies menyuarakan tagline Wakanda nomor Indonesia Forever. Signature banget itu ya. Ya itu dan itu langsung viral ya kok ya. Langsung banyak kaos-kaosnya di Tokopedia. Aku juga lihat kaosnya banyak banget tuh yang bikin kaos itu. Orang pada suka dengan tagline itu. Nah, boleh nggak kok komentar Leon atas pernyataan Pak Anies terkait UU ITE itu kok? Iya, sebenarnya pernyataan Pak Anies sangat bermakna ya. Jadi sayang sekali Undang-Undang ITE malah banyak digunakan untuk membungkam kritik ya, untuk membungkam orang-orang yang mungkin punya pendapat yang berseberangan. Padahal kita butuh lebih dari itu. Makanya banyak orang menggunakan istilah Wakanda dan Konoha. Nah, makanya Pak Anies itu udah tepat sekali ya. Wakanda nomor, udah jangan lagi ya. Yang itu relate banget kok ya kan. Yang harusnya forever Indonesia, bukan Wakanda kan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga sudah mempunyai namanya Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Nah, yang terjadi di Undang-Undang PDP adalah aturan-aturan untuk berbagai kementerian, lembaga publik maupun penyelenggara sistem elektronik yang privat, ya kan? Apa yang harus mereka lakukan, kewajiban mereka itu apa, dan kalau mereka gagal melakukan perlindungan terhadap data dan sebagainya, mereka itu dihukum. Jadi berbagai kementerian dan lembaga dan entitas ini malah di dalam posisi yang kurang menguntungkan, ya kan, dihukum itu. Nah, kita lihat banyak sekali insiden data breach kan. Debat capres kemarin Pak Anies sudah menyebutkan di 2023 saja ada 800 juta serangan cyber kan. Nah, kita tahu bahwa ada salah satu insiden di bank BUMN kita yang terjadi apa? Bank tersebut yang disalahkan, kemudian pemimpin di bidang IT security di bank tersebut juga malah dimutasi gitu, diganti. Nah, padahal kita tahu bahwa ini ada orang-orang yang punya niat tidak baik. Istilah kasarnya adalah ini ada penjahatnya, ini ada malingnya. Kenapa kita ribut dan bertengkar di antara kita entitasnya ditekan, pemimpinnya ditekan, tapi ini malingnya ini tidak ditangkap. Iya, betul. Nah, makanya menurut saya yang harus kita lakukan juga adalah Undang-Undang Keamanan Siber. Nah, ini undang-undang ini setahu saya sudah mungkin beberapa tahun, sekitar 2 tahun itu belum ada kemajuan yang berarti. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah kita harus punya undang-undang yang mendeskripsikan apa sih perilaku kejahatan di dunia maya. Nah, kemudian kita juga bisa mendeskripsikan threat actor istilahnya. Bahasa ini bahasa teknis ya. Jadi aktor-aktor yang mengancam itu siapa, seperti apa. Karena apa? Karena gini, karena ada konsep di dunia teknologi itu namanya bug bounty. Jadi kita memberikan kesempatan bagi praktisi keamanan data untuk menyerang sistemnya kita. Jika ada kebobolan, mereka akan lapor ke kita dan kita memperbaiki itu. Itu namanya bug bounty. Nah, yang seperti itu justru harus dilindungi. Nah, tapi kalau memang membobol dengan niat yang jelek, nah sesuai dengan penjelasan di undang-undang itu, kalau membobol untuk urusan bug bounty seharusnya tidak apa-apa. Tapi kalau membobol untuk urusan yang tidak baik, nah itu harusnya dihukum. Nah, jadi harusnya itu aktornya juga kita deskripsikan dengan baik dan memang konsekuensi hukumnya juga harus kita tuliskan dengan baik di situ.
Jadi harapannya kita akan mendorong itu ya, undang-undang keamanan siber kita harus punya itu. Harus punya itu, dan Paslon Amin komitmen untuk secara serius terkait UU ITE, UU keamanan cyber dan PDP itu tadi ya kok ya, seperti yang disampaikan pada debat Capres. Ko Leon, ini kita tadi udah ngomongin yang agak berat ya, berat nih, otaknya agak ngebul nih ngedengerin ya. Jadi kok, kalau ini kita ngobrol yang ringan sekarang, Ko Leon ini kan berhasil membangun Tokopedia, merintis Tokopedia dari tahun 2012 ya. 2009. Oh 2009, ya. Dari tahun 2009. Boleh nggak sih kok diceritain pengalamannya dalam membangun Tokopedia dari awal mulanya sehingga sampai sebesar ini sekarang ini kok. Sekalian ini sekaligus sebagai motivasi untuk anak-anak Gen Z milenial yang lagi merintis usahanya nih kok, supaya semangat dan bisa sukses kayak Ko Leon nih kok. Amin ya, semoga bisa menginspirasi ya. Semoga bisa menginspirasi. Ya mungkin idenya begini, saya kan berpartner dengan William. Saya dan William itu anak daerah sebenarnya. Saya dari Pontianak kan sampai SMA, kemudian kuliah di Jogja, di Atmajaya Jogja. William itu di Siantar, kuliahnya di BINUS di Jakarta. Nah, sebagai anak daerah, ketika kami bekerja, jadi waktu itu setelah lulus kami bekerja dulu di Sigma ya. Sigma Cipta Caraka itu dulu masih Sigma Cipta Caraka, kemudian saya lupa tahun berapa sudah dibeli sama Telkom, jadi Telkom Sigma namanya. Telkom Sigma, ya. Nah, waktu itu kita di situ kami sering berdiskusi, wah kita mengagumi Jakarta ya gitu. Karena apapun kemampuannya kita, tentu saja dibarengi dengan kerja keras saya. Kita bisa berkarya dengan baik, kita bisa sukses dengan baik gitu. Di kota kecil itu tidak seperti itu. Di kota kecil, contohnya di Pontianak ya saya, kebanyakan generasi orang tua kami itu menjadi UMKM lah ya, buka toko kelontong gitu. Bisnis kecil-kecilan gitu. Tapi kita juga tahu bahwa kenapa ya ada sekelompok orang yang secara ekonomi jauh lebih sukses. Nah itu terjadi karena mereka bisa ke kota besar. Mereka ke kota besar, mereka bisa bertemu dengan distributor nasional atau bahkan perusahaan multinasional. Nah mereka itu akhirnya berhasil mendapatkan kontrak bisnis, jadi mereka menjadi distributor atau dealer di provinsinya kita gitu. Nah benang merahnya jadi apa? Kesempatan yang tidak sama, karena tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk ke Jakarta dan berinteraksi dengan distributor dan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Nah jadi ini kesempatan yang tidak sama ini terjadi bagi teman-teman kita yang punya semangat entrepreneurship. Nah yang kedua dari sisi konsumen juga sama. Di kota-kota besar, di Jakarta misalnya, kita bisa mendapatkan apapun. Harganya juga, saya nggak bilang murah, tapi harganya itu bagus lah ya, harganya bersaing. Nah jika kita lihat di kota kecil tidak seperti itu. Banyak sekali barang-barang yang tidak tersedia. Kalaupun tersedia, harganya jauh lebih mahal gitu. Ambil contoh lah otomotif gitu. Kalau kita googling, browsing, kita menemukan harga, biasanya ada keterangan tuh, ini harga Jabodetabek. Ya kan, karena harganya Jabodetabek. Tapi begitu kita mencoba untuk beli di kota-kota lain, terutama yang lebih kecil, harganya beda. Udah lebih mahal, kemudian kita mempunyai struktur pajak yang berbeda juga kan. Ada pajak di masing-masing daerah. Gitu sih. Jadi benang merahnya adalah kesempatan yang tidak sama. Nah, makanya kita menggunakan teknologi, kita itu bisa memberikan kesempatan yang sama. Makanya visinya kita adalah membangun super ekosistem di mana semua orang bisa memulai, maksudnya memulai bisnis dan mencari apa saja. Ya, bahkan misinya kita adalah pemerataan ekonomi secara digital. Gitu. Akhirnya jadilah Tokopedia. Tokopedia. Jadi memang Ko Leon ini dengan Ko William ya berarti ya. Itu perintis ya kok ya? Ya. Perintis bukan pewaris ya? Bukan, ya. Kita perintis. Perintis. Ya, kita bukan dari keluarga kaya. Nah, kita benar-benar waktu itu, kalau kita tidak berhasil mendapatkan investor, ya ide hanya sekedar ide. Jadi ini adalah semangat kok, semangat untuk Centerian semua ya, bahwa kita semua itu meskipun dari misalnya kita berangkat dari daerah, kemudian kita
dengan latar belakang bukan dari keluarga kaya raya itu bisa sukses juga gitu kok. Bisa. Asal usaha konsisten ya kok ya. Tidak melulu soal siapa orang tuanya, siapa keluarganya ya kok ya. Kalian sudah membuktikan itu. Ya betul, karena menurut saya apalagi zaman sekarang itu lebih terbuka. Jadi ketika saya merintis Tokopedia awal-awal dengan William, jumlah atau semangat entrepreneurship, semangat dari berbagai venture capital, semangat dari berbagai pemodal itu tidak sebesar sekarang sebenarnya. Sekarang lebih banyak teman-teman kita yang memberikan pelatihan seperti bootcamp, seperti innovation center, kemudian berbagai venture capital sudah mulai masuk, baik itu dalam dan luar negeri. Jadi kesempatan sebenarnya sekarang lebih terbuka. Bahkan pemerintah kita juga sempat mencoba untuk membantu di bidang sana kan. Seingat saya ada BUMN yang juga sudah mempunyai venture capital kan. Nah jadi harusnya sekarang lebih terbuka gitu. Jadi kesempatannya itu ada. Kesempatannya makin baik buat teman-teman kita kalangan muda. Makin baik dan makin terbuka untuk siapa saja ya, betul sekali. Kok dari masing-masing kita ini punya keresahan, dari masing-masing kita ini menginginkan perubahan. Perubahan apa sih yang ingin Ko Leon suarakan? Sebenarnya banyak sekali perubahan mendasar ya. Tapi yang paling utama itu saya yakin ya, kita itu pengalaman kita masing-masing, karir kita masing-masing, kita kan orangnya beda-beda ya. Kita itu tahu bahwa ini ada sesuatu yang kurang baik nih, ini ada sesuatu yang kurang tepat. Ya ayo kita rubah sama-sama gitu. Nah kalau pengalaman yang saya lakukan misalnya di dunia teknologi ya, kalau kita jujur kita bisa lihat beberapa industri di Indonesia itu keberpihakan pemerintah itu kelihatan. Tapi coba teman-teman lihat di dunia teknologi minim sekali keberpihakan pemerintah. Jadi kita bisa lihat siapapun itu pemain luar negeri sekalipun tanpa melalui proses yang bagaimana-bagaimana dengan gampangnya rilis dan launching produk teknologinya mereka. Bahkan ilegal pun dengan mudah dirilis di Indonesia, dengan mudah diakses dan dipakai oleh orang-orang Indonesia. Padahal kita tahu di sisi lain teman-teman kita anak-anak muda Indonesia mencoba untuk melakukan bisnis-bisnis di bidang teknologi, tapi dengan disiplin, dengan pola pikir yang menaati peraturan gitu. Nah ini harus kita rubah gitu. Ini harus kita rubah sehingga ketika ada misalnya pinjol ya atau fintech ilegal, ya kita harus tegas. Kita memihak kepada teman-teman kita anak muda Indonesia yang melakukan dengan legal dan yang ilegal harus kita berantas. Apalagi judi online gitu. Betul. Ya, kita harus kita atur dengan lebih baik gitu. Jadi minimal pengalaman saya pribadi ini sangat-sangat perlu kita rubah. Keberpihakan dan kepastian hukumnya ya kok ya. Siap. Betul. Kok sebelum aku tutup boleh dong closing statement untuk teman-teman Sentrian untuk menghadapi Pilpres 2024. Nah, closing statement ya teman-teman Sentrian. Menurut saya kita itu harus berdialog, kita harus sering berdialog dengan siapapun, kita harus sering tampil menyuarakan gagasan-gagasan, ide-ide kita, narasi-narasi kita, dan itu sudah dilakukan banyak sekali oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin sebagai capres dan cawapres nomor 1. Nah, harapan saya teman-teman Sentrian benar-benar juga meluangkan waktu untuk mendengar, memilah, ya kan, mempelajari sehingga pada akhirnya nanti bisa memutuskan untuk memilih calon yang benar-benar diyakini bisa untuk memajukan Indonesia. Bagi saya sendiri, calon yang paling tepat adalah nomor 1, Bapak Anies dan Pak Muhaimin. Makasih Ko Leon. Thank you banget Ko Leon. Tetap semangat satukan Indonesia. Makasih ini sharing-sharing pengalaman yang luar biasa. Insya Allah akan mencerahkan Sentrian semua. Tetap semangat Ko Leon. Terima kasih sudah ada di Center Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Sentrian yang sudah nonton. Mari terus nyalakan Centermu. Subscribe Center Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bersama Center Indonesia kita ikut jadi supporter timnas Amin Anies Mohaimin yuk Centerian. Nah, kamu bisa beli merchandise eksklusif bareng Center Indonesia loh di Tokopedia atau Shopee. Link pembeliannya ada di kolom description ya. Saat ini tersedia 2 warna, ada warna hitam nih dan abu-abu pastinya. Makin keren, makin semangat dukung Anies Mohaimin bareng Center Indonesia. Jangan sampai nggak ikutan bareng Center Indonesia ya. Thank you.